Selamat pagi. Apa Jumpa kabarnya lagi nih? bersama Suster Klarin. dan Suster Yasir. Oh, semangat nggak nih? Semangat dong Suster. Kabarnya sudah sehat terus? Sehat Suster. Oh, setelah kemarin kita bahas tentang kitab suci, baca belum itu kitab sucinya udah dibuka belum? Ya dibuka dong Suster. Sekarang adik-adiknya sudah bisa membuka kitab suci, menemukan kitab suci yang ingin dibaca. Oh, nanti kita mau belajar lagi cara membuka kitab suci ya. Ya. Oke, di akhir. Nah, pertemuan ini kita membahas tentang sakramen Ya. tobat khususnya. Ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Berdoa dulu. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami hendak memulai pelajaran komuni pertama. Kami mohon hadirlah bersama kami agar apa yang kami pelajari boleh kami ingat dan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita mau lanjut aja langsung aja Ya. ya. Dan lama-lama nanti adiknya bosen nggak? Bosen nggak sih? Pasti bosan. Kita udah lama banget nih. Ya, Ingat baik. nama suster ya. Yuk, kita belajar tentang sakramen. Apa sih sakramen gitu? Ya, sakramen itu adalah tanda atau sarana kehadiran Allah. Nah, dalam menerima sakramen-sakramen itu kita menerima rahmat-rahmat dari Tuhan. Seperti contohnya ketika kita menerima sakramen baptis itu kita diperbaharui menjadi manusia baru. Lalu sekarang ini kita ingin membahas tentang sakramen tobat. Tapi kita harus tahu dulu, ada berapa sih sakramen dalam gereja Katolik itu? Ada 7 sakramen dalam gereja. Ya. Apa-apa itu? Sakramen baptis, sakramen tobat, sakramen ekaristi, sakramen krisma, sakramen pernikahan, sakramen imamat, dan sakramen pengurapan orang sakit. Jadi 7. Ingat ya adik-adik, 7. Kita mau mendalami sakramen tobat. Ya. Yuk, sekarang lanjut sakramen tobatnya. Nah, adik-adik sebelum menerima komuni pertama kan tentunya adik-adik harus menerima dulu sakramen tobat supaya ketika menerima tubuh Kristus adik-adik sudah disucikan. Nah, sakramen tobat itu berarti pembaruan atau mengubah diri serta menyesali segala dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan yang hadir melalui imam. Nah, tujuan sakramen tobat itu yaitu kita memperoleh hidup baru, menyesali dosa-dosa kita dan meninggalkan perbuatan kita yang lama yang kurang baik. Nah, contohnya kalau datang gereja adik-adik biasanya itu ngobrol, males-malesan, ngantuk, gak mau dengerin romo, nakal. Ya. Terus kalau di rumah disuruh bantuin ibu atau ayah tidak mau. Jadi adik-adik mengakui itu di hadapan imam dengan jujur. Lalu tujuannya itu yaitu untuk memperbaharui diri. Lalu melalui sakramen tobat juga kita diberi penitensi. Apa itu penitensi? Nah, penitensi itu adalah denda dalam bentuk doa. Jadi adik-adik harus menghafal doa-doa dasar supaya ketika menerima sakramen tobat imam akan memberikan penitensi. Nah, penitensinya itu yaitu doa-doa dasar seperti Salam Maria, Bapa kami, Allah yang Maha Rahim. Jadi adik-adik harus menghafal doa-doa dasar itu. Jadi begitu suster. Itu tentang sakramen tobatnya. Sekarang kita mau lebih masuk. Sakramen tobatnya itu pengakuan dosa. Ya. Jangan grogi, jangan deg-degan pengakuan dosa. Ini pengakuan dosa bagi anak komuni pertama wajib. Ya, betul. Ya. Semua umat Kristiani nanti komuni pertama untuk mengawali. Besok adik-adik pengakuan untuk yang pertama kalinya. Jadi jangan grogi, nggak apa-apa. Pengakuan ini ada 2 macam. Pengakuan secara umum dan pribadi. Ya. Secara umum ini seperti situasi saat ini kan kita belum boleh bertatap muka langsung. Jadi imam memberi absolusi umum di depan altar, nanti umat mengaku dosa di dalam hati di tempatnya masing-masing, lalu imam dari altar memberi absolusi pengampunan absolusi taubat itu dari altar. Itu kalau secara umum. Kalau secara pribadi kita adik-adik nanti dengan romo berdua di tempat pengakuan, itu pribadi. Jadi
nanti kita akan latihan cara mengaku dosa secara pribadi. Ya, betul. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dosa itu kita sungguh menyesali dosa-dosa. Sungguh menyesali, lalu kita benar-benar ingin berubah, ingin bertobat supaya pengakuan dosanya tidak hanya pengakuan dosa saja, tapi memang ini benar saya mau mengaku dosa, menyesali, mau berubah gitu. Betul. Dalam pengakuan dosa, sebelum pengakuan dosa itu kita hening berdoa, tidak berisik, tidak cerita di yang lain-lain, tapi kita berdoa hening dulu, mohon terang Roh Kudus supaya membantu gitu. Dulu suster tuh ya pas pertama kali pengakuan dosa nulis dosa-dosanya di catatan. Di daftarnya Romonya ketawa deh gitu. Dosa-dosanya tuh banyak tapi nanti yang diucapin aduh gitu ya. Terserah itu bukan saran deh. Pokoknya itu pengalaman suster aja dulu waktu kecil. Itu sebelum pengakuan dosa. Juga setelah pengakuan dosa itu kita berdoa juga. Nanti kan ada penitensi dari Romo. Jadi tadi penitensi apa? Denda dalam bentuk doa. Nah itu nanti setelah pengakuan dosa berdoa di luar, mendoakan itu tidak langsung ngobrol dulu. Kita sekarang mau latihan langsung aja nih mengaku dosa. Ceritanya Suster Yasir jadi adiknya. Saya jadi imam perempuan. Ceritanya gitu ya. Mari kita latihan dulu. Jadi adik-adik, kan tadi Suster Clarin sudah mengatakan bahwa sebelum pengakuan dosa itu kita harus berdoa dulu, lalu mohon terang Roh Kudus supaya mengingat dosa-dosa kita. Lalu adik-adik sekarang bersiap-siap untuk masuk dalam ruangan pengakuan. Buka pintu. Jangan grogi. Masuk lalu berkah dalam Romo. Romo akan memberikan berkat. Berkatilah saya orang berkat. Romo akan memberikan berkat itu. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Duduk, caranya duduk. Habis duduk itu nanti Romo mempersilahkan gini. Nah silakan ada bicara gitu di Romo. Mari bunyi. Kira-kira seperti ini gitu. Mari. Jadi begini. Karena adik-adik kan baru pertama kali pengakuan dosa. Jadi ini kata-katanya tuh ya kita mengatakan seperti ini. Pengakuan dosa saya yang pertama kalinya Romo. Itu kalau pertama kalinya. Kalau misalnya kalau udah selanjutnya nanti mengatakannya Romo ini pengakuan dosa yang terakhir 6 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Tapi besok ada deh Romo ini adalah pengakuan saya yang pertama kali gitu. Ya selanjutnya pengakuan dosa saya. Dosa-dosa saya ialah berbohong. Kalau datang gereja sukanya ngobrol, bandel. Apalagi terus di rumah nggak mau bantuin mama, terus suka jahil. Nah, contohnya seperti itu. Adik-adik. Kan dosa-dosanya adik-adik yang tahu. Jangan tulis di kertas ya nggak? Jadi setelah itu adik-adik mengatakan demikian dosa-dosa saya Romo, saya menyesali dosa-dosa saya mohon penitensi yang berguna bagi saya. Nah setelah itu nanti Romo akan memberi nasihat gitu. Nah setelah nasihat panjang atau pendek itu terserah Romo. Nanti Romo akan beri penitensi. Penitensinya tuh biasanya mendoakan doa-doa pokok gitu. Misalnya Bapa kami 5 kali, Salam Maria 10 kali. Mengikuti apa yang Romo anjurkan, doa apa. Jadi harus hafal itu doa pokok ya yang kemarin kita bahas itu. Tapi yang wajib itu adik-adik harus menghafal doa Allah yang Maha Rahim. Karena saya mengaku gitu. Setelah pengakuan itu Romo akan mengatakan mengajak untuk mendoakan doa Allah yang Maha Rahim. Biasanya setelah nasihat ini nanti adik mendoakan doa Allah yang Maha Rahim. Tapi tergantung Romonya sih gitu. Tapi ya persiapan dari sekarang aja menghafalkan doa Allah yang Maha Rahim. Suster hafal nggak? Oh hafal dong. Coba. Nanti di pertemuan selanjutnya ya. Oh ya. Itu ya. Setelah itu kan nanti sudah memberikan penitensi. Nanti Romo akan memberikan berkat pengampunan. Bunyinya saya kurang tahu juga pokoknya. Nanti absolusinya gini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya membebaskan saudara dari dosa-dosa saudara. Dosa pus hilang langsung. Jadi adik-adik disucikan. Ya gitu. Setelah itu dari dosa. Setelah itu terima kasih Romo. Lalu kita pun keluar. Begitu. Di luar jangan langsung cerita-cerita tapi langsung duduk hening berdoa.
Seperti yang tadi Romo katakan, doa apa misalnya Bapa kami 10 kali. Nah berarti nurut Bapa kami 10 kali. Tapi ya Salam biasanya Maria. enggak 10 kali, 20 kali. Tergantung nanti Banyak sekali, romonya. Suster. Jadi persiapan aja dari sekarang. Adik-adik menghafalkan doa-doa. Apalagi doa tobat Allah yang Maha Rahim. Itu biasanya kita doakan saat di ruang pengakuan. Nanti di ruang pengakuan Allah yang Maha Rahim, aku menyesal. Terus tidak tahu gimana ya. Jadi dihafalkan ya. Jadi itu harapan Suster. Itu kira-kira seperti itu pengakuan dosa secara pribadi ya. Kita tidak tahu bagaimana besok pengakuan dosanya umum atau pribadi. Tapi adik-adik siap-siap saja ya. Iya. Nanti latihan sama orang tua. Ya, betul. Mesti orang tua atau kakak, pasti mereka juga sudah pengakuan dosa. Kan sudah komuni pertama. Iya. Itu sekiranya mari kita ulang lagi dari depan. Tadi sakramen itu apa ya? Sakramen itu adalah tanda atau sarana kehadiran Allah. Dengan sakramen juga kita menerima rahmat Tuhan. Di mana ketika menerima sakramen itu kita menerima rahmat yang disalurkan Allah melalui sakramen itu sendiri. Lalu sakramen tobat itu sendiri yaitu berarti kita membaharui diri, mengubah diri, serta menyesali segala dosa di hadapan Tuhan yang hadir dalam diri imam. Ya, betul. Tujuannya itu ya untuk membaharui diri, menyesali, lalu meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang kurang baik. Lalu melalui sakramen tobat kita menerima rahmat Tuhan, yaitu rahmat pengampunan dosa. Jadi kita diperbaharui menjadi pribadi yang baru. Ya. Oke, jadi kalau kita mengaku dosa hanya pada imam yang ditabiskan itu berwenang untuk mengampuni dosa. Tapi kalau kalau mau minta pengakuan dosa di suster nggak bisa ya, jangan minta pengakuan di suster. Jadi hanya di imam yang ditabiskan gitu. Betul. Ya, itu ya. Latihan cara mengaku dosa, menghafalkan doa-doa pokok itu wajib ya. Itu bukan karena mau komuni pertama aja, tapi doa kan kita setiap hari berdoa. Jadi sampai seumur hidup pun doa pokok itu selalu ada di dalam pikiran hidup kita. dalam hidup kita. Perlu dihafal dari lalu sekarang. Diresapkan, bukan hanya untuk dihafal saja. Ya, kalau yang udah hafal bagus, kalau yang belum latihan dari sekarang sama kakak sama orang tua di rumah ya. Ya, betul. Sekarang kita mau latihan membuka kitab suci. Kan kemarin udah bahas betul, kitab sucinya bebas besar atau kecil ya. Ya. Kita mau belajar membuka kitab suci. Contohnya Injil hari ini dari Injil Yohanes. Misalnya Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Oh ya, 17 ya. Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Nah, kita cara membukanya itu kan tulisannya itu kan Yohanes bab 15.2. Nah, itu titik 2 kita bacanya Yohanes bab 15 ayat berapa? 9 sampai 17. Ya, kita bukanya, kita cari di sininya Yohanes. Kan mari Injil berarti di Perjanjian Baru. Mari adik-adik ambil kitab sucinya dulu. Ayo ambil. Sebentar suster. Benar ambil dulu. Udah ya, udah. Sudah pasti sudah. Sekarang kita belajar membuka. Kita cari yang di Injil Yohanes, disingkatannya Yo. Warnanya merah. Ya tergantung kitab sucinya suster. Oh ya, betul. Bebas mau warna apa. Yohanes ya. Yohanes di Perjanjian Baru. Injil keempat. Ya. Setelah Yohanes dapat ini, terus kan babnya tadi bab berapa? Bab 15. Ya, bab ini 15. Yang angka besar ini kita bacanya bab. Mari kita angka yang besar ini. Enggak kelihatan. Angka yang besar, lihat di kitab sucinya adik-adik yang besar. Mari kita yang besar itu cari nomor 15. Yohanes bab 15. Bab 15, mana ya? Bab 15, 12, 13, 11, 15. Ya. Sudah dapat Injil Yohanes bab 15. Udah gitu. Terus lalu ayatnya ayat 9. Ayat 9. Itu yang kecil-kecil itu, angka yang kecil itu kita sebutnya ayat. Kita cari ayat 9. Lihat, 9 sampai 17. Ya. Ini ada di sini bab Yohanes, Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Udah dapat belum? Judulnya perintah supaya saling mengasihi. Gitu. Nah, itu udah dapat. Itu ya cara membukanya, nanti adik-adik belajar lagi sama kakak atau orang tua ya. Iya, betul. Adik-adik harus semangat. Baca kitab suci.
kitab sucinya jangan kayak masih baru dong, nggak pernah dibuka. Dibuka, HP-nya disimpan dulu, kita baca kitab suci. Jadi gitu ya, kira-kira cara membaca kitab sucinya. Nanti kalau tidak tahu singkatannya, ada di depan, di bagian depan singkatan-singkatan. Nanti Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas seperti yang dibahas kemarin, gitu. Ya. Jadi, Suster harap apa yang Suster sampaikan selama pertemuan ini, pertemuan kemarin juga, kemarin. Jadi semoga adik-adik bisa memahami lalu mengerti apa yang Suster sampaikan sehingga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu harapan Suster. Dan Suster berharap adik-adik tetap rajin berdoa, baca kitab suci, belajar baca kitab suci, doa tiap hari ya begitu. Jadi itu harapan Suster supaya adik-adik pada saat-saat ini kan kita betul-betul mohon doa supaya adik-adiknya nanti itu bisa secara resmi menerima sakramen Ekaristi pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi kita bersama-sama mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Bunda Maria juga kan sekarang bulan Bunda Maria. Ya betul Suster. Adik-adik rajin tidak? Rosario. Wah, rajin. Rajin Ambil tidur dong. Enggak lah ya. Tidak. Pasti adik-adiknya semangat. Rajin ya. Lebih rajin dari Suster ini. Besok jadi Suster ya. Siapa tahu ada yang mau terpanggil ada gitu. yang menjadi romo Suster. Itu kami Suster siap bahagia. Siap menerima. Iya. Ya, jangan lupa terus berdoa, menghafalkan doa. Ya. Suster mengingatkan, berpesan menghafalkan doa. Nanti orang tua mengingatkan ya. Untuk mohon bantuannya. Menghafalkan doa-doa, lalu baca kitab suci, pokoknya semangat terus, semangat. Kita bentar lagi mau menerima komuni pertama. Ya betul, pasti lebih semangat lagi. Okay. Kita berdoa supaya kita juga bisa bertatapan muka secara langsung. Ya udahlah, udah sangat panjang kita ini. Dari tadi Suster sudah ngomongnya banyak. Udah ya, pasti adik-adik sudah mengantuk. Iya, jadi kita tutup ya. Yuk, mari kita tutup. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu sehingga pagi ini Kau perkenankan untuk mengikuti pelajaran komuni pertama. Utuslah Roh Kudus-Mu supaya kami mampu belajar dengan sungguh dan bersemangat dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bye-bye, sampai berjumpa lagi. Yuk. Semangat belajar.